Gigi enggak? Dari ATW panas ya Bu ya. Di Jawa Barat, yaitu kampus UPI daerah Cibiru, kampus UPI daerah Sumedang, kampus UPI daerah Tasikmalaya, kampus UPI daerah Serang, dan kampus UPI daerah Purwakarta. Semua kampus daerah itu penyelenggara S2 juga, betul Prof? Sebelum dimulai, saya akan mengenalkan dulu yang hadir di sini. Yang pertama-tama yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Wahyu Supandi, MA. Beliau adalah Ketua Prodi Pendidikan Dasar S2 dan S3. Kemudian di sebelah saya ini adalah Ibu Dr. Cica Yulia, yaitu Ketua Penjaminan Mutu untuk Sekolah Pascasarjana. Yang di ujung sana Pak Dr. Mubarok, Pak Dr. Mubarok MPD, dosen dari Pendidikan Dasar. Dan MC kita MA, GKM juga, ya. Kemudian ada Pak Yanuar dan ada Ibu Fitrah yang tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu dan Bapak dari Universitas Hamzanwadi. Di sini ada Dr. Fadlur Rahman, Direktur, selamat datang Pak. Kemudian Pak Dr. Haji Badrudin, Ketua Prodi, Pak Subun ya, selamat datang. Kemudian Pak Dr. Haji, Prodi Olahraga Sedang International Conference for Sport Science and Education. Dan kebetulan ruangan yang lain pun dipergunakan. Tadinya akan ruang integrasi di depan. Kita punya laboratorium integrasi Sekolah Pascasarjana. Auditoriumnya kapasitasnya 200 orang, tapi sedang dipergunakan oleh Direktorat SDM. Kemudian di gedung PPG kita punya auditorium juga sedang dipergunakan oleh mahasiswa PPG yang kebetulan sekarang itu adalah terakhir mereka kuliah sebelum mereka ke lapangan terjun ke sekolah-sekolah itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin Ibu dan Bapak perlu mengenal juga ya Pak ya. Selain saya nanti mempersilahkan kepada Pak Direktur untuk memberikan sambutan sekalian kebetulan mau kepada kami. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Pak Direktur untuk memberikan sambutannya. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zanwadi. Jadi cocok kita berbicara nanti tentang kemitraan ke depan. Kemudian ada Pak Dr. Haji Edi Waluyo. Beliau selain daripada dosen di Pascasarjana, juga beliau dekan Fakultas MIPA di Universitas Hamzanwadi. Nah, tadi disebut juga program studi PPG. Kebetulan di dosen Pascasarjana ada juga koordinator program studi PPG ini Pak Dr. Heru Wazni. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada juga Kepala Pusat Kurikulum Pak Hari Murcahyanto yang tadi, dan ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini yang ada di depan. Alhamdulillah bisa hadir di kampus ini serta mahasiswa yang insya Allah mudah-mudahan studi S2 dan S3 semuanya sudah terakreditasi. Jadi kita mengelola program studi yang monodisiplin itu di fakultas, yang interdisiplin atau multidisiplin di Sekolah Pascasarjana. Dan alhamdulillah 17 prodi yang ada di Sekolah Pascasarjana sudah terakreditasi internasional. Untuk selanjutnya Pak Dr. Mubarok yang akan mengguidance diskusi, Pak Moderator.
Kamu ejak profesor di bawah. Tenang-tenang sih beliau mau. Oh, dokumentasi. Oh, kami pun punya ini Pak, Vandel. Ya, ada juga. Ya. Beliau ada kegiatan. Oh, punyanya Tuan Guru Bajang. oh, iya. Nah ini asap. Namanya Lendang atau anteng. Nah, ini pahlawan nasional. Kakeknya begini. Nah, ini punya ini ya, tentang visi kebangsaan. Nah, ini ada karya mahasiswa kami yang mau diserahkan tulisan dari mahasiswa. Oh, Ya, silakan mahasiswa yang menyerahkan. Ya, Mungkin Pak Pak Samsudin ya, siapa yang yang menulis. yang menulis. Ya. Yang lain juga harus menulis ya. dari kandas dulu. Satu lagi buat Pak. Kalau buat ibu nanti dibagikan oleh Bu Fitra. Ada buku Pak Dokter dipatenkan. Ini cerita dulu ya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar tentang kampus yang religius, ya. Mungkin di sana bisa mengaji tentang sholat, tentang agama. Tapi ada hal yang mungkin seringkali kita lewatkan adalah ngaji untuk kemudian berpikir memecahkan masalah bangsa. Semua masalah bangsa, saya sependapat bahwa itu semua bisa diselesaikan lewat pendidikan. Insya Allah. Tapi pendidikan yang seperti apa? Apakah pendidikan yang menurut orang Amerika? Apakah pendidikan menurut orang Jerman? Mereka mungkin tahu pendidikan di Jerman di sana, tapi mereka tidak tahu seperti apa itu Indonesia itu. Nah, makanya kami di Prodi Pendas mengembangkan yang namanya model pembelajaran Radek. Kita ingin membangun siswa secara holistik. Jadi kalau mereka harus literat membaca, ya harus dilatih. Mereka harus literat berbahasa juga, harus dilatih juga. Mereka harus mampu menjadi inovator, harus dilatih juga. Nah, banyak sekali yang harus dilatihkan. Dan seringkali guru-guru di lapangan kebingungan. Karena kebanyakan ahli-ahli yang berbicara di depan itu hanya menyebutkan ini penting hot, penting keterampilan abad 21. Yang mendengar adalah yang sama guru. Nah, sementara caranya silakan kalian. Nah, kami di sini Pendas mencoba bagaimana guru-guru itu bisa membangun semua hal itu lewat pembelajaran yang dilakukan. Apakah IPA-nya, IPS-nya, bahasanya, seninya. Jadi ada satu hal yang mungkin dan semua ada yang luput gitu ya, luput bahwa selama ini kita seringkali hanya menjadi konsumen hasil pemikiran bangsa lain. Betul nggak? Dan apa yang kita lakukan di kelas itu
kebanyakan hanya membantu siswa bagaimana mereka mampu juga menguasai hasil pemikiran mereka. Nah, lewat pembelajaran di sini kita mencoba jangan sampai di sana, tapi kita juga tantang para siswa kita itu berbekal pengetahuan yang sudah pelajari itu dan untuk mampu menemukan masalah yang mungkin orang Jerman orang Barat nggak tahu masalah itu, untuk kemudian menghasilkan solusi terbaik. Nah, jadi ibu bapak yang tadi katanya mungkin masih mencari-cari ide penelitian, mungkin bisa dijadikan Udah di kopi ya, tapi dibeli. Foto dulu, foto dulu. Para pendamping KKL-nya mungkin bisa ikut foto di depan, Bapak Ibu. Pernah mahasiswa gitu. Oh, boleh. Di depan ya. Depan depan ya. Yang saya hormati pimpinan pasca sarjana dari Universitas dan Wadi. Alhamdulillah jauh-jauh dari NTB Pak ya, sampai ke sini dengan kekuatan niat yang luar biasa. Mudah-mudahan langkah kita semuanya, apalagi ini dari Menteri begitu ya, berubah menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan temu kolegial hari ini, diskusi akademik ke depan mudah-mudahan tidak hanya sebatas bertemu hari ini, berkelanjutan nanti mudah-mudahan dari pasca dari Prodi Pendes kita bisa silaturahim ke kampus Bapak Ibu semuanya begitu. Nah, sesuai dengan surat yang disampaikan ke pasca sarjana untuk Prodi Pendes S2 maupun S3. Nah, secara historis Bapak Ibu sekarang kan bisa dibuka dimanapun informasi itu, termasuk di web begitu ya. Silahkan bisa berselancar di web kami di Pendas begitu ya. Satu PDT-edu. Kemudian untuk lahir kami S2 itu di tahun 2006, untuk S3-nya di tahun 2012. Alhamdulillah dengan perjalanan yang cukup panjang atas bimbingan pasca sarjana dan yang lainnya, kami sudah mendapatkan akreditasi yang unggul sampai saat ini, kemudian akreditasi internasional dari AKAS juga, kemudian hal-hal yang lain yang memang untuk pengembangan akademik termasuk non akademiknya juga alhamdulillah kita. Salah satu yang disampaikan oleh Prof Wahyu tadi berkaitan dengan produk dari Research Group Radek begitu ya, RNG Prof ya. Salah satunya produk buku tadi, dan Bapak Ibu semuanya perlu diketahui sudah menjadi salah satu bagian kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi salah satu hal yang memang sudah diimplementasikan. Dan hal itu juga sudah melanglang buana ke tempat yang lain. Mudah-mudahan nanti di NTB, terutama di kampus Bapak Ibu semuanya, bisa ada tindak lanjut untuk pengembangan hal itu. Yang sampai tadi oleh Prof disampaikan, kita jangan dicekoki dengan pemikiran-pemikiran bangsa yang lain. Apalagi hari ini dengan situasi yang memang Masya Allah Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan pemikiran-pemikiran anak bangsa itu akan menjadi pionir ke depan begitu. Nah, di Prodi Pendas S2 S3 ini sama dengan Bapak Ibu semuanya, ada konsentrasi juga, kemudian di S3 juga sama seperti itu. Kemudian juga kami baru saja, walaupun belum final Bapak Ibu ya, sudah merevisi kurikulum UPI 2023 begitu ya, yang insya Allah akan dikenakan untuk mahasiswa baru di awal semester bulan September yang dengan berbagai perubahan, tentunya menyesuaikan dengan bagaimana tuntutan zaman hari ini, kemudian juga secara kultur keilmuan di UPI terutama di Pendas begitu. Nah, kalau S2 kan kebanyakan dari guru-guru, kalau S3 itu sudah biasanya multi pekerjaan Bapak Ibu ya. Alumni kami juga banyak malah melintang, tetapi informasi dari Pak Kaprodi dan data yang kami miliki dari Hamzan Wadi ini belum ada mahasiswa yang Pak Direktur
Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini S2-nya secepatnya bisa ditetaskan dengan cara legal begitu ya. Kemudian nanti kami tunggu di pasca sarjana. Tapi mungkin tidak bisa bergabung tahun sekarang ya, karena Bapak Ibu belum beres. Pendaftaran gelombang kedua berakhir tanggal 5 Juli kalau tidak salah Prof ya. 6 Juli begitu ya untuk gelombang keduanya. Sangat ditunggu informasi dari ASKA termasuk Pak Kaprodi untuk bisa bergabung dengan kami Prodi Pendidikan Dasar S3 begitu ya. Insyaallah secara legal standing akreditasi, hal-hal yang lain juga kami menyediakan untuk dokter bagi riset juga begitu. Kami juga beberapa program beasiswa termasuk juga ada mahasiswa fast track, kemudian ada program PMSDU, Bapak Ibu mungkin tahu hal itu ya. Percepatan dari sarjana kemudian magister ke dokter begitu ya. Alhamdulillah di kami pun tersedia begitu. Nah itu sebagai pengantar Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti dari Pak Direktur atau teman-teman yang lain yang kiranya perlu informasi lanjutan sebelum mengeksplorasi di luar kampus kita kampus pasca begitu ya. Karena memang di UPI sekarang sedang gencar pembangunan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bahkan bisa dieksplorasi banyak kayak museum pendidikan gitu ya. Kemudian gedung-gedung yang lain. Itu mungkin sebagai pengantar Pak Direktur. Nah, disilakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Kalau kampus negeri ya, memiliki kewenangan tersendiri ya, menentukan siapa yang mau diberikan beasiswa, betul Pak ya? Betul ya. Kalau kita di swasta ya, beasiswa yang kita wewenangi itu hanya beasiswa tahfiz ya. Kalau beasiswa yang lain itu hasil bagi-bagi kuota oleh pemerintah pusat. Nah, kalau yang tahfiz ya S1 gitu ya, kalau S2 belum. S1 ya langsung kampus yayasan langsung bisa menghandle. Nah, kalau kampus negeri ya itulah ya, kita harapkan impact dari pertemuan silaturahim baik ini mendapatkan ya tadi Bu Prof Kesempatan untuk bertanya ke Prof Wahyu terkait dengan hal-hal yang memungkinkan untuk Bapak Ibu mahasiswa studi lanjut di sini yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Tadi kita sudah diberikan dari UPI gitu ya, dari menyambut baik kita sampai. Bahkan kalau saya ketika ibu bapak diajak atau diminta untuk kerjasama dengan luar negeri harus berpikir juga gitu. Kita kan bergerak dalam dunia pendidikan. Nah, apakah mereka itu mau kerjasama dengan kita kalau tidak menguntungkan mereka? Kedua, apakah mereka memang benar-benar mau membantu kualitas pendidikan di Indonesia untuk lebih bagus? Sementara kalau pendidikan di Indonesia itu bagus, mungkin merugikan mereka. Ya, lebih cinta negeri, mampu berpikir sendiri, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka harus diperkuat kerjasama dalam negeri yang betul-betul mengharapkan Indonesia itu lebih bagus. Gitu. Karena orang lain mah belum tentu ingin Indonesia itu bagus, betul nggak? Bisa jadi itu kan kerjasama itu bisa untuk menyetir juga gitu. Jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat Indonesia lebih bagus gitu. Nah itu saya jadi menyambut baik dan alhamdulillah saya berpikir kami di sini kami punya solusi yang bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Cuman masalahnya dampak dari pendidikan itu masih baru bisa dilihat 10-20 tahun kemudian. Tidak bisa langsung. Nah, coba sekarang kan kita juga yang kerjasama dengan luar negeri banyak ya. Tapi lihat prestasi membaca siswa kita dibanding bangsa lain. Bawah terus, betul nggak? Matematika lihat di bawah terus, banyak profesor juga tapi apa kerjanya gitu? IPA juga, betul nggak? Jangan-jangan di sosial pun mungkin kalau ada tes sama juga nasibnya gitu. Dan mungkin kalau sosial kita perlu tes, lihat aja kondisi masyarakat sekarang itu. Di sungainya, di jalannya, di pemerintahannya, di dokternya, semua menurut saya bermasalah. Indonesia yang punya masalah, maka hanya orang Indonesia sendiri yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, semua masalah itu menurut Nelson Mandela bisa diselesaikan lewat pendidikan. Cuman pendidikan yang seperti apa?
Nah, kita yang harus berpikir ini. Jadi ayat dalam Al-Qur'annya banyak ya tentang kamu harus berpikir, tingkatan yang orang berpikir. Tapi kenapa selama ini kita sibuk dengan hanya sekedar memahami, mengajarkan, meneliti hasil pemikiran orang? Kenapa tidak ditaikkan dengan ilmu-ilmu itu? Ada masalah apa di kita? Kita pikirkan solusinya, kemudian kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi kerjasama saya menyambut baik dan saya berpikir sangat welcome gitu karena kami alhamdulillah udah di 42 perguruan tinggi, mungkin dari mulai Undikanya, Malangnya, Jogjanya, Unsri-nya, Manadonya, di Lomboknya ada termasuk di dinas-dinas dan semua menyambut baik gitu. Nah, mudah-mudahan nanti dari Hamzan Wadi juga ada yang tertarik untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan cara-cara orang yang memang tahu persis Indonesia. Misalkan model dari luar banyak, tapi sulit dihafal dan dipahami. Itu artinya harus diselesaikan itu. Jadi kalau tadi read, answer, discuss, explain, create. Ujungnya create, mencipta, jangan di depan. Kalau di depan pasti idenya itu dari guru, dari instruktur. Kalau seperti itu hanya mendidik siswa kita itu sebagai pekerja saja. Dan itu yang diharapkan oleh tokoh Yahudi itu. Ini melatihnya pekerja aja. Tidak mau siswanya jadi pemikir menghasilkan begitu. Kemudian kita juga ini afirmasi juga. Jadi ketika kami menerima mahasiswa-mahasiswa baru, itu tidak hanya semata-mata berdasarkan ranking nilai, ada sekitar 10% melihat ini NKRI begitu. Nah, insya Allah kalau nanti dari Hamzan Wadi ada yang daftar, gitu ya, apakah lulusan S1 yang S2 di sini atau apa, afirmasi juga begitu. Itu akan lebih bagus kalau lulus berdasarkan ranking juga gitu ya. Dan sepanjang catatan kami, alumni Pendas yang dari Hamzan Wadi itu belum. Dan untuk dapat beasiswa itu biasanya lulus nanti dapat LOE gitu ya. Nah itu yang dipakai ibu bapak untuk mengajukan dapat beasiswa. Jadi kita nggak memberikan beasiswa, tapi dengan pemberian itu menjadi salah satu syarat yang bisa dapat LPDP-nya, dan kita termasuk yang bisa jadi tujuan pelamar beasiswa karena syarat begitu ya. Nah kemudian nanti ya ibu bapak persiapkan bahasa Inggrisnya, tes kemampuan apa sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah ibu bapak yang maksudnya mahasiswa gitu ya, rajin menulis artikel-artikel, itu jadi pertimbangan kami juga begitu. Kemudian yang lain daring atau kuliah di kita itu baik S1 maupun S2 yang perlu full itu hanya 2 semester aja sebenarnya. Kesananya mah sudah tinggal nulis aja. Cuman masalahnya tinggal nulis aja kadang-kadang selesai gitu. Tinggal. Itu yang sering kali apalagi kalau pulang lagi ke tempat kemudian ngajar lagi. Itu ada kayaknya lupa. Kalau dipanggil terus kan nyari buat bayarannya kalau insya Allah kalau dapat beasiswa bisa. Kemudian siswanya siapa tuh? Mungkin itu. Izin menambahkan yang disampaikan oleh Prof tadi terkait tentang kegiatan kemahasiswaan begitu ya, betul di Pasca itu dulu juga ada kegiatan kemahasiswaan tetapi dengan berbagai hal itu lebih berkembang di prodi masing-masing. Kemudian di kami juga ada himpunan mahasiswa pendidikan dasar S2 maupun S3, kemudian juga ada ikatan alumni juga sudah berjalan. Kebetulan juga banyak alumni kami yang terbaru juga Prof ya. Ada Prof Neni, beliau adalah alumni Pendas, merupakan profesor termuda. Beliau adalah dosen di Unsri begitu. Bisa dilacak oleh Bapak Ibu. Unri, mohon maaf, di Unri ya, di Unri. Kemudian juga banyak yang lain termasuk salah satunya baru beres tugas jadi atasnya Prof ya di beberapa negara begitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan ikatan alumni itu Pendas makin kuat pendidikan dasar S2 maupun S3.
Dan sebentar lagi juga kami akan merancang gitu ya, atau Mas berkaitan dengan kegiatan IKA ini akan melakukan gathering alumni, termasuk ada talkshow, kemudian seminar, kemudian berkaitan dengan tadi webinar series, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi jadi co-host dan sebagai co-hostnya begitu, terus lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Prof berkaitan masuk ke pasca, memang kita dengan jalur yang formal, tapi atas dasar keterwakilan tadi menjadi titik poin kami supaya ada pemerataan alumni PNS di berbagai penjuru di Indonesia begitu. Jangan Jawa sentris saja ataupun dari daerah-daerah yang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang PENDAS S2 S3 itu sudah menyebar di berbagai kampus begitu. Termasuk beasiswa memang menjadi salah satu kunci utamanya mendapatkan LA dulu begitu, baru nanti menjadi pertimbangan. Karena kan sekarang untuk mendapatkan beasiswa itu ada prasyarat-prasyarat tertentu yang berkaitan akreditasi ya. Kami juga alhamdulillah sudah memfasilitasi calon mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa dengan akreditasi internasional, dengan akreditasi nasional yang sifatnya unggul begitu. Jadi itu menjadi prasyarat yang memang tidak bisa ditawar oleh pemberi beasiswa baik itu LPDP ataupun program-program yang lain. Nah, termasuk perkuliahan, kebijakan di kampus juga memang secara umum 6 pertemuan masih dipersilahkan untuk melaksanakan secara daring atau blended begitu ya. Dan selebihnya itu dilaksanakan secara luring supaya lebih fokus. Dan untuk S2 betul hanya 2 semester untuk fokus kajian keilmuannya, selebihnya nanti untuk menulis skripsi dan tesis termasuk nanti disertasi. Kemudian juga ada program day research dan lain sebagainya yang tentunya berdampak terhadap jumlah SKS dan sebagainya. Ya. Nah, ke depan mudah-mudahan kita terus kolaborasi ya, Ketua Hima dan yang lainnya terkait tentang seminar dan sebagainya. Nanti kita sharing informasi itu. Mudah-mudahan nanti kami akan berkunjung ke TB nanti begitu ya. Silaturahmi lebih lanjut yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran termasuk model radek tadi, atau mungkin nanti akan menghasilkan satu karya bersama antara UPI atau Pasca atau PENDAS dengan kampus Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan ini terlaksana semuanya. Dan hari ini kan tidak mencari orang yang pintar sendirian, tapi dicari pintar bebarengan kata orang Sunda. Tapi yang disebut dengan kolaborasi hari ini, ya. Walaupun secara usia mungkin kami tidak bisa mengelak paling tua, Pak. Tapi secara keilmuan, secara pengalaman mungkin Hamzan Wadi juga jauh lebih hebat begitu. Makanya hari ini tidak lagi memandang UPI, Hamzan Wadi, tapi kita bersama-sama begitu ya untuk mengembangkan bagaimana kualitas dan kualitas pendidikan kita. Itu mungkin. Mudah-mudahan tidak puas supaya terus berpikir mencari referensi gitu ya. Silakan sekarang Bapak Ibu juga akses kalau terbatas mungkin mendaki kampus kami secara fisik ini Pak, secara profil dan sebagainya juga sudah tersedia di website kami semuanya. Termasuk informasi pendaftaran PMP dan UPI dan MI, termasuk ke pasca sarjana, jelas syarat pendaftarannya, bentuk seleksinya dan lain sebagainya sudah jelas. Ada foto ditulis. Ini penting sekali karena selama ini mungkin baik dari dosen maupun dari mahasiswa itu kita sudah menulis baik itu syarat untuk naik jabatan dari lektor kepala maupun guru besar, yaitu kita agak kesulitan untuk mencari jurnal-jurnal yang bagus. Ya, kalau kita punya jurnal punya Pak, tapi kalau kita masukkan ke jurnal kita itu kan jago kandang jadinya kan. Nah, itu kalau bisa kita kerjasama di jurnal juga, jadi kita dipermudah untuk masuk ke jurnal yang ada di UPI. Saya yakin kalau di UPI jurnalnya sudah fokus, udah Q1, udah bagus sekali. Jadi bagaimana kalau baik dari dosen-dosen kita yang akan menuju ke jenjang profesor ini dibantu untuk masuk ke jurnalnya UPI. Selain itu juga dari mahasiswa yang ingin lulus itu biasanya kan masuk ke jurnal juga kan. Tapi kan selama ini baru jurnal kita Pak, masih jago kandang juga. Jadi kalau bisa dibantu di UPI untuk ya yang Sinta 4 atau Sinta 3 lah gitu, supaya tulisannya lebih berkelas gitu. Jadi ada wow-nya sedikit itu loh. Jadi dari UPI kan itu kan bagus sekali. Itu yang kami harapkan Prof maupun Pak Dr. Mubarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita di sini punya bagian-bagian gitu ya. Kalau saya bukan bagiannya di sana, walaupun saya nulis juga gitu ya. Kami di sini
lebih kepada peduli bagaimana supaya anak-anak kita, mahasiswa atau menjadi penulis-penulis yang bagus. Harus bagaimana? Itu lebih ke asal. Kemudian juga kita lebih pada berpikir bagaimana supaya para penulis-penulis ke depan apa yang ditulisnya juga inovatif gitu. Itu lebih kepada. Nah, tentang bagaimana menjanjikan isi pikiran kita dalam bentuk tulisan, kemudian sehingga lolos, itu di kami ada yang namanya kantor jurnal dan publikasi. Dan mungkin itu kalau di Sintaristek itu nomor 1 di Indonesia. Nah, mungkin beliau lebih pas gitu ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, walaupun kita punya kemampuan menulis yang bagus, kalau yang ditulisnya itu biasa-biasa ya susah juga begitu. Kalau cara menghidangkan mas sebetulnya bisa minta bantuan orang lain. Tolong ini saya punya hidangan yang bagus, tolong dihidangkan. Saya punya bahan bagus di dalam. Gitu. Siapa yang menghidangkan gitu Ya. Ya mudah-mudahan dengan kolaborasi itu ke depan tidak menutup kemungkinan Pak ada karya bersama-sama saling memfasilitasi, tetapi memang kami core-nya hanya bagian di prodi. Walaupun di prodi juga ada jurnal maksud saya, tetapi juga ada kantor tadi berkaitan dengan khusus tentang artikel itu yang memang menaungi semua yang ada di UPI ini, termasuk dari Q1 sampai masih berbasis Sinta juga tersedia. Bapak Ibu, untuk beberapa jurnal nanti untuk bidikan itu dipersilakan untuk bisa diakses secara online kok bisa dibuka begitu ya, berkaitan dengan template dan artikel dan sebagainya sudah tersedia di situ. Jadi kami sudah tidak begitu banyak menyediakan fasilitas diskusi langsung secara Apple to Apple begini ya, tapi juga dengan menggunakan teknologi. Mudah-mudahan bisa mempermudah begitu ya, dari NTB tidak harus datang ke Bandung gitu ya, tapi juga dengan akses internet yang luar biasa fasilitasi. Insya Allah bisa terwujud Pak ke depan. Mudah-mudahan. Ya, izin Bagian gitu, jadi sangat mudah Bapak. Mau datang ke perpustakaan langsung bangga, di tas kan juga ada, kalau tidak salah lantai 4, lantai 3 ya. Ada perpustakaan paskanya yang di perpustakaan universitas juga tersedia. Jadi informasi untuk hal itu bisa diakses, bisa di-download Bapak ya, dari UPI begitu ya. Informasi. Itu mungkin untuk mendapatkan berkaitan dengan landasan teori bab 2 itu harus izin secara legal ke teman-teman yang ada di perpustakaan gitu ya. Saya yakin juga dan sudah banyak yang melakukan untuk kebutuhan penelitian yang sifatnya akademik, insya Allah kami secara kelembagaan dan sistem akan bisa takutnya kan sekarang dipergunakan dengan cara-cara yang tidak baik begitu, makanya kami protek untuk hal seperti itu mungkin sebagai informasi. Mahasiswa nanti lulusan S2 dan S3 Pendas itu berkaitan dengan kemampuan bahasa asingnya, kemudian berkaitan dengan kapasitas publikasinya, itu juga sudah kami tentukan aturan-aturannya gitu ya. Dan harapan ke depan bisa bersaing secara global begitu Pak, dan kita akan menjadi pionir lah, tidak hanya sebatas pengikut saja, tidak memiliki karakter passenger tapi menjadi karakter driver ke depan mudah-mudahan. Itu mungkin Bapak